Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi kehadiran yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan ibadah kita, sholat subuh kita, zikir kita, dan duduknya kita untuk talabul ilmi sampai dengan syuruk nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapati pahalanya kelak di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan menuntaskan pembahasan kita, yaitu pembahasan surat Abasa yang sebelumnya sudah kita tadabburi sampai dengan ayat ke-32. Masih tersisa beberapa ayat 33 sampai dengan ayat 42. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tadabbur surat ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca surat Abasa dari awal sampai akhir, Pak. Dari ayat 1 sampai 42. Kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Abasa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada beberapa bagian yang disampaikan. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan 16 merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada Rasulullah SAW agar bersikap lebih memperhatikan keadaan orang-orang beriman, ya, lebih memperhatikan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk belajar Islam dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh yang diridai oleh Allah, serta untuk berpaling dan tidak terlalu memanjakan orang-orang kaya yang sebenarnya mereka merasa tidak membutuhkan nasihat. Maka Rasulullah SAW hendaknya tidak terlalu memperhatikan mereka dan lebih fokus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan manusia agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya, karena syukur dapat mengikat nikmat serta menarik tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ya, dan agar manusia tidak menjadikan nikmat-nikmat Allah itu sebagai alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nikmat Allah digunakan bermaksiat kepadanya, berarti itu namanya bukan syukur, tapi kufur. Dan kekufuran akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menarik kembali nikmat-nikmat tersebut dan akan menimpakan azabnya kepada mereka yang kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela manusia yang kufur. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah betapa kufurnya manusia itu. Ya, makanya kemudian manusia diingatkan min ayyi syai'in khalaqah, memangnya dia diciptakan dari apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dia hanyalah makhluk yang dulu berasal dari setetes mani yang hina, ya, yang diciptakan oleh Allah lalu dibentuk sedemikian rupa menjadi manusia. Tsumma sabila yassarah, kemudian Allah pula yang memudahkan dia bisa lahir ke dunia. Tsumma sabila yassarah, tsumma amatahu fa'aqbarah. Allah yang memberikan dia kehidupan sampai akhirnya dia mati dan dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian kelak manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Maka hendaknya manusia berpikir, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpikir, fal yanzuril insanu ila ta'amih, minimal coba dia perhatikan makanan yang dia makan. Anna sababnal ma'a sabba, dari mana dia dapatkan makanan itu?
Kok tiba-tiba hadir di depannya ada sepiring nasi lengkap dengan sayur mayur dan lauk pauknya, ada buah-buahan dan air putihnya serta berbagai macam hidangan lain yang sangat lezat. Dari mana semua itu datang? Apakah manusia menciptakan sendiri? Apakah manusia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri? Nyatanya manusia itu lemah. Semua makanan itu hadir di hadapannya, di atas mejanya melalui proses yang sangat panjang dan melalui ribuan tangan. Ini menandakan manusia makhluk yang lemah, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan beberapa nikmat di situ, paling tidak setidaknya untuk makanan ada 8 di situ, Pak. Ya. Apa di antaranya? Fa'ambatna fiha habba, 1 biji-bijian. Wa inab, anggur, wa qadba, dan buah-buahan yang makanan yang bisa dipetik dari pohonnya, qadba, wa zaitun, wa nakhla, kurma, nakhl, wa hadaik gulba, ada kebun-kebun yang sangat lebat, wa fakihatan dan buah-buahan, wa abba, dan rerumputan. 8 nikmat ya, dari tanam-tanaman yang diberikan oleh Allah kepada manusia, mata'an lakum wali an'amikum, sebagai nikmat bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian. Jadi kalau ditambah lagi bukan 8, 9 ada binatang ternak ya, dan ditambah lagi sebelumnya air hujan dari langit 10, karena kalau nggak ada air hujan tanaman nggak tumbuh. Kalau kebanyakan hujan banjir kayak sekarang ya. Inilah semua kenikmatan dunia yang Allah hadirkan kepada manusia biar manusia bersyukur dan jangan sampai kufur. Kalau kufur, yang terjadi adalah ya, peringatan dan bisa jadi juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, setelah menyebutkan semua kenikmatan-kenikmatan tersebut dan juga menjelaskan tentang proses kehidupan manusia dari awal penciptaan sampai dia mati dan dibangkitkan, maka surat ini ditutup dengan peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah, fa idza, dan maka ketika ja'at, telah datang, as-sakhah, suara yang sangat keras, yaitu hari kiamat. Hari kiamat di antara prosesnya ada suara yang sangat keras. Mic-nya matiin, hidup. Udah mati. Ya. Cek. Makin tengok. Mati nggak? Cek. Bismillah. Baik. Fa idza ja'atis sakhah, maka ketika telah datang as-sakhah, hari kiamat. Sakhah sama seperti nama al-haqqah. Ya. Salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Ini keluar ya. Salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Cek. Yes. Cek. Oh, geser. Tes. Bismillah. Mudah-mudahan gak rewel. Jangan-jangan mic-nya minta liburan ya. Baik. Jadi as-sakha artinya adalah suara yang sangat keras, saking kerasnya bisa memekakkan dan menjadikan telinga jadi tuli, Pak. Ini as-sakha, suara yang sangat keras. Nih, kayaknya dia mendengar as-sakha ini. Jadi denging dia. Jadi kita dengar suara seperti ini aja terganggu telinga kita. Apalagi suara hari kiamat. Ya, yang gambarannya sangat dahsyat. Ya. Jadi dengan setelah semua kenikmatan duniawi yang disebutkan oleh surat ini sebelumnya, dari mulai penciptaan manusia sampai dengan berbagai macam nikmat kehidupan dunia, makanan dan seluruhnya, maka akan datang satu masa, yaitu yang disebut dengan hari kiamat,
yang diantara rangkaian kiamat itu ada peniupan sangkakala yang pertama dan semua makhluk mati, lalu setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, maka semua makhluk itu bangkit. Inilah yang disebut dengan as-sakhah, ya, teriak, suara yang amat sangat keras, ya. Li'annaha tasukhu al-adhan bisayhatiha wa ahwaliha. Suara keras yang menulikan telinga, ya, disebabkan karena besarnya dan dahsyatnya kekacauan pada hari tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, digambarkan kekacauan hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu yafirru, lari, farra yafirru, lari, ya, seperti orang lari ketakutan. Al-mar'u, seseorang, min akhihi, meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abih, meninggalkan ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Jadi kekacauan hari itu menjadikan manusia ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya setelah tiupan sangkakala yang kedua, manusia bangkit dengan penuh rasa sedih dan susah. Melihat dunia begitu kacau, apalagi kemudian sebagian digiring ke padang, seluruhnya digiring ke padang mahsyar, ya, bangkit dalam kondisi yang sesuai dengan amalnya masing-masing. Bahkan disebutkan sebagian manusia tenggelam dengan keringatnya, disebabkan karena terik matahari yang sangat panas, ya, jarak matahari kepada tubuh manusia sesuai dengan tingkat amalnya masing-masing. Ya, maka pada hari itu manusia lari meninggalkan saudaranya. Saudaranya yang dulu di dunia sangat dia cintai, sangat dia sayangi. Kalau ada apa-apa dikit-dikit ingat saudara, dikit-dikit ingat saudara. Lagi susah ingat saudara, lagi senang juga tidak bisa senang sendiri, selalu pengennya berbagi dengan saudara. Ada saudara seayah dan seibu atau saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu, orang yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya, bahkan kadangkala merantau meninggalkan kampung juga karena ngikut saudara. Pada hari itu udah nggak peduli lagi, Pak. Wa ummihi wa abih, bahkan kepada ibu dan bapaknya dia pun tinggalkan. Dua manusia yang paling penting dalam hidupnya, dua manusia yang paling berjasa dalam kehidupannya, yang bahkan, ya, seseorang itu berani melakukan apa saja demi membahagiakan kedua orang tuanya. Ibunya yang dulu melahirkannya, bersusah payah mengandungnya, melahirkannya, merawatnya sampai dia dewasa. Ayahnya yang susah payah bekerja, ya, berangkat pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang untuk membiayai, merawat, mendidik anak-anaknya. Dia tinggalkan, nggak lagi dia pedulikan. Wa sahibatihi wa banih, bahkan istrinya, pasangannya yang dulu dia kejar-kejar setengah mati, Pak, sampai dia rela berantem demi mendapatkan istrinya itu. Gunung didaki, lautan diseberangi, apapun dikorbankan. Ketika sudah menjadi istri, apapun dilakukan untuk membahagiakan istri, ya, macam-macam dilakukan. Istrinya, bahkan saking cintanya kepada istrinya itu, orang lain pun ngelirik pun nggak boleh, saking cintanya. Wabani, apalagi begitu sudah punya anak, keturunan, anak lebih dia cintai daripada istrinya. Pulang jauh-jauh dari mana-mana yang dicari anak dulu, bukan istri, ya. Bahkan untuk anak ini, namanya orang tua itu apapun juga berani dikorbankan. Yang penting anaknya bahagia, ya, tercapai seluruh cita-citanya, didorong untuk bisa sukses. Bahkan dia rela, bapak boleh nggak jadi apa-apa, yang penting kamu jadi orang, Pak. Jadi orang, nak, gitu ya. Ya kalau nggak jadi orang, jadi apa lagi, ya. Itu orang tua. Tapi pada hari itu lagi-lagi manusia juga tidak peduli dengan anaknya. Ya.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari, Pak. Kalau kondisi bencana, Pak, kita bisa lihat saudara-saudara kita yang kena bencana, dan ternyata sekarang banjir itu nggak cuma di Sumatera, ya, Cirebon kemarin, Tegal, Bumiayu, mana lagi, banyak, Pak. Rupanya juga nggak cuma di Indonesia, Arab Saudi, Jeddah kemarin, ya, California di Amerika, ya. Jadi hari-hari ini memang dunia ini sedang banyak dilanda bencana, ya. Ada yang bencana perang, ada yang bencana alam, ya. Sehingga benar sekali apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Amman hada apa namanya? Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit, yaitu Allah, ketika tiba-tiba Allah itu menjadikan bumi ini longsor, Pak. Ayakhsifa bikumul arda, membenamkan kalian ke dalam tanah. Fa idza hiya tamur. Enggak ada yang merasa aman hari ini. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman terhadap Allah, zat yang ada di langit, jika kemudian tiba-tiba Allah menurunkan hujan yang sangat lebat, badai dari langit? Itu kita saksikan hari ini, ya. Yang kemarin yang takut, yang tinggal di pantai, takut kena tsunami. Sekarang yang di gunung pun takut, Pak. Takut kena longsor. Sekaligus juga dulu nggak ada sungai, tiba-tiba ada sungai, ya, yang sangat deras. Nggak cuman bawa air, tapi bawa kayu. Yang tidak cuman menghanyutkan, tapi menghancurkan, ya. Bangunan hancur, kehidupan hancur, nyawa hilang. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak ada yang bisa merasa aman hari ini, ya. Dan memang seharusnya begitu. Kita ini setiap waktu, setiap saat tidak boleh, Pak, merasa aman dari Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan karena kesalahan kalian sendiri. Itu pun Allah sudah banyak memaafkan. Wa ya'fu an katsir, Allah sudah banyak memaafkan. Jadi kalau seandainya Allah itu tidak maha pemaaf, tidak maha pengampun, tidak maha penyayang, sudah selesai, Pak, manusia. Begitu maksiat langsung mati, ya. Jadi Allah itu begitu baiknya kepada kita, memberikan kepada kita penangguhan waktu dan kesempatan untuk bertaubat. Kalau musim bencana seperti ini, jamaah rahimakumullah, manusia ketakutan, masih bisa mikir mana anak saya, mana istri saya, mana ibu, ayah, saudara, masih dicari, Pak. Itu pun mencari kalau kondisinya masih normal, artinya diri sendiri masih bisa selamat. Kalau melihat kondisi sudah tidak bisa diselamatkan, nggak bakal dia mengorbankan diri manusia untuk bisa menyelamatkan saudara dan keluarganya, ya. Yang tinggal di kota yang jauh dari sungai, jauh dari gunung, ada pula kebakaran, Pak. Benar ya? Bakaran, gedung apa itu? 22 orang meninggal dunia. Bukan mati kebakar, mati karena asapnya, ya. Ada saja bencana itu datang menghampiri manusia, itu baru bencana di dunia. Nah, bencana di akhirat, kekacauan di akhirat ini lebih dahsyat lagi. Kalau di dunia manusia masih punya kesempatan untuk bertaubat, tapi kalau sudah di akhirat, akhir segalanya. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karenanya disebutkan dalam riwayat Ikrimah menyebutkan pada hari kiamat kelak seseorang menemui istrinya. Ada yang masih sempat mikir nyari istrinya. Dia ketemu istrinya, dia bilang, wahai istriku,
Ya, menurut kamu aku ini waktu di dunia suami model apa? Kata istrinya, bang, abang ini sebaik-baik suami. Disebut, dipuji-puji suaminya ini. Kalau begitu, kata suaminya, saya minta darimu hari ini satu kebaikan saja. Tolong satu kebaikanmu berikan kepadaku. Ya. Kenapa? Karena hari ini aku khawatir tidak bisa selamat dari kondisi yang kamu juga lihat suasananya hari ini. Apa kata si istri tadi yang sudah mengakui, memuji suaminya, ya kan? Menyebutnya suami yang terbaik dan seterusnya. Ya. Kata si istri itu, ma aisara ma tolabta bang, sungguh yang kamu minta itu sesuatu yang remeh. Ya. Tapi walakin nila utik, tapi hari ini saya tidak sanggup bang. Saya tidak bisa ngasih, walaupun hanya satu kebaikan. Kenapa? Saya sendiri juga takut, khawatir saya nggak selamat. Jadi hari itu, Pak, itu hari benar-benar hari egois. Ya. Istri pun tidak bisa menolong suami. Ya. Jadi walaupun sudah memuji suami seperti demikian, itu masih nggak bisa nolong. Apalagi waktu di dunia sering berantem. Gimana mau nolong tuh? Malah disyukurin kayaknya. Ya. Jadi nggak bisa. Maka orang itu kemudian menemui anaknya, Pak. Ketemu pula sama anaknya. Dia bilang sama anaknya, nak, menurut kamu ayah ini waktu di dunia ayah yang seperti apa? Anaknya juga memuji, engkau adalah sebaik-baik ayah, bertanggung jawab, ya, mendidik dengan baik, membimbing dengan baik, dipuji ayahnya dengan segala macam kebaikannya. Ayahnya pun berkata, kalau begitu nak, hari ini tolong berikan kepadaku, walaupun hanya sebesar dzarrah saja, sebesar biji atom saja kebaikanmu, tolong berikan kepadaku, supaya ayahmu ini bisa selamat dari kekacauan hari kiamat ini. Maka anaknya menjawab, ayah, yang ayah minta ini sesuatu yang ringan sebenarnya, tetapi hari ini saya tidak bisa. Ya, saya pun takut, khawatir terhadap diriku sendiri, khawatir aku pun tidak akan selamat dari apa yang hari ini kita saksikan. Jadi hari itu, Pak, orang masing-masing sudah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha diceritakan pada hari kiamat ada manusia-manusia yang mendatangi para nabi meminta syafaat. Ya, datang kepada Nabi Adam tidak bisa. Ya, Nabi Adam merekomendasikan, datanglah kepada Nuh putraku. Datang kepada Nabi Nuh pun bilang tidak bisa. Nabi Nuh merekomendasikan, datang kepada keturunanku Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim minta syafaat. Nabi Ibrahim juga bilang tidak bisa. Nabi Ibrahim merekomendasikan, datanglah kepada keturunanku yaitu Musa alaihi salam. Mereka datang ke Nabi Musa minta pula syafaat. Nabi Musa juga bilang tidak bisa hari ini. Ya, mintalah kepada Isa bin Maryam. Mereka datang kepada Nabi Isa pun mengatakan tidak bisa. Datanglah kepada Muhammad, ya, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan terakhir, Pak. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ana laha, iya, akulah yang berhak memberikan syafaat pada hari ini. Ya. Maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Tapi umat yang mana yang dikasih syafaat? Apakah semua orang yang pernah ngaku jadi muslim lalu diberikan syafaat? Ternyata tidak juga, Pak. Apalagi jarak kita ini, jarak hidup kita dengan Rasul itu 1447 tahun. Ya, jarak hidup kita dengan Rasul 1447 tahun dikurangi 10 lah kira-kira. Ya. Jauh sekali. Bagaimana Rasul mengenali kita? Sedangkan umatnya sudah miliaran. Ya. Maka Rasulullah SAW akan mengenali kita dari bekas-bekas air wudhu, Pak. Bekas-bekas air wudhu yang waktu di dunia ini sering kita basuhkan ke wajah kita, ke tangan dan ke kaki kita. Ya, manusia akan dibangkitkan, ya,
ghurrul muhajjalin, ya, wajahnya terang karena bekas air wudu, tangannya bersinar terang juga karena bekas wudu, kakinya pun demikian. Maka Rasul tahu ini umatku. Di antaranya juga karena mereka yang senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Rasul. Ya. Termasuk di antaranya yang senantiasa mendoakan al-wasilah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mendoakan wasilah untuk Rasul? Setelah mendengarkan adzan, Pak. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Al-wasilah ini. Rasul sebenarnya tidak butuh doa kita. Tapi dengan kita berdoa demikian, itu doa juga yang mengajarkan Rasul, itu yang menjadikan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang memintakan untukku kepada Allah al-wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, syafaatku akan dia dapatkan. Itu hari itu, nggak ada yang bisa kita andalkan. Ya. Saudara yang dulu kita bantu, kita tolong, nggak akan ngurusin kita, Pak. Ya. Tapi bukan berarti setelah itu sekarang kita cuek lah, ntar di akhirat kamu nggak bisa bantuin saya, nggak gitu juga, Pak. Gitu ya. Karena ini lagi momen memang kacau. Ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit dari kuburnya itu mikir diri masing-masing, nggak sempat mikir yang lain. Ya. Orang tua, ayah, ibu nggak juga peduli kepada kita. Istri, anak-anak yang dulu kita korbankan hidup untuk mereka juga nggak bisa membantu kita pada hari itu. Sampai semua dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baru nanti ya selain syafaat al-kubra, syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga anggota-anggota keluarga yang bisa ngasih syafaat nanti ada. Tapi syafaat mereka bukan untuk menyelamatkan dari kekacauan kiamat, tapi untuk mengangkat derajat. Kalau masing-masing sudah diputuskan fulan masuk surga, fulan masuk surga, nanti ada yang dinaikkan derajat surganya, itu karena sebab dia punya saudara yang saleh, teman yang saleh. Ada yang dinaikkan derajatnya tinggi disebabkan karena anak-anak yang saleh salehah. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang tua ini yang dinaikkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan dia bertanya, ya Allah, amalku di dunia itu nggak mungkin sampai pada level ini tingginya. Maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan karena anak yang kamu tinggalkan, anak yang saleh dan salehah, yang tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak untuk birrul walidain, sehingga dia sering beristighfar, memohonkan ampun untukmu kepadaku. Jadi karena istighfar anaknya, Pak, itu ngangkat derajat orang tuanya. Itu. Termasuk diantaranya adalah Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan. Ini juga kelak memberikan syafaat, menaikkan derajat. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ayo baca dan naiklah dan tartilkanlah seperti engkau dulu di dunia membacanya dengan tartil, kedudukanmu di surga ada pada akhir ayat yang kamu baca. Nah ini yang mengangkat derajat. Adapun yang menyelamatkan dari kekacauan kiamat adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, bagi tiap-tiap orang, minhum, dari mereka semua umat manusia, yauma idzin, pada hari kiamat tersebut, sya'nun, memiliki keadaan, yughnihi, yang menyibukkan dirinya.
Karena manusia sibuk dengan diri sendiri, nggak sempat mikir yang lain. Disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna khufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya ketika sangkakala ditiup, kalian akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan khufatan, bertelanjang kaki, Pak. Gak pakai alas. Uratan, tidak berpakaian. Ghurlan, balik lagi seperti belum pernah sunat. Ini kondisi manusia kelak pada hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa sau'atah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum li ba'din. Ya Rasul, kalau begitu amat sangat memalukan. Laki-laki dan perempuan bertelanjang dan saling melihat satu sama lain. Iya, kalau itu di pantai, Pak. Walau sekarang orang di pantai nggak punya malu juga. Ya. Di hari kiamat orang nggak sempat lagi mikir ngelihat aurat orang, Pak. Udah kacau aja bawaannya. Kapan kita mendengar cerita orang itu ketika lagi mandi terjadi gempa bumi, saking takutnya lari dari kamar mandi nggak pakai handuk. Padahal baru gempa bumi. Nah gimana kiamat? Gak sempat mikir nyari handuk, nyari baju, gak ada. Kecuali orang-orang yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diberikan pakaian oleh Allah. Ya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, Allah pun tutup aibnya pada hari kiamat. Ini diantara cara kita supaya kelak dibangkitkan itu, Allah berikan pakaian. Ditutup aib kita, termasuk aib ya aurat itu, Pak. Ya. Itu hari tersebut, kacau sekali. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan bahwa kelak manusia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna khufatan uratan ghurlan. Faqalat imra'atun ayubsiru aw yara ba'duna aurata ba'din. Apakah kelak sebagian kita melihat aurat sebagian yang lain? Maka kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, ya fulana likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Rasul menjawab, wahai fulana, setiap orang kelak pada hari kiamat memikirkan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri. Gak sempat dia mikirin yang lain. Kenapa? Karena mereka tahu hari itu. Hari itu adalah hari pengadilan Allah yang akan mengadili seluruh amal manusia, yang besar sampai yang kecil, bahkan waktu di dunia yang dia sembunyikan dari semua orang. Dihisab oleh Allah. Hari di mana dia tidak bisa menyembunyikan aibnya sekecil apapun, kecuali jika dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut mereka. Karenanya kemudian mereka ini tidak sempat untuk melihat aurat orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Hajj misalkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kacaunya hari kiamat, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kiamat itu kalau engkau melihat kekacauannya, setiap ibu yang menyusui nggak lagi peduli kepada bayi yang dia susui. Jadi bayi aurat itu pun ditinggal. Wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha, bahkan yang hamil tuh bisa tiba-tiba melahirkan sendiri. Keguguran. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang-orang itu seperti sedang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, yang terjadi adalah siksaan Allah yang dahsyat. Di hari itu juga digambarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Takutlah kalian terhadap hari di mana setiap orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidih, dan tidak pula seorang anak dapat menyelamatkan ayahnya, sedikit pun tidak bisa. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya,
janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai kalian terpedaya dengan hal-hal yang dapat memperdaya. Itu kiamat. Ya. Kadang manusia itu kalau belum terjadi ya dia merasa aman-aman saja, Pak. Ya. Kita ini alhamdulillah sampai sekarang Allah berikan hidupnya aman, Pak. Nyaman. Ya. Tetapi tidak boleh merasa aman. Karena merasa aman itu bahaya. Ya. Dengan merasa tidak aman, maka kita akan banyak berdoa. Kita akan taat beribadah kepada Allah. Kita akan menjauhi maksiat. Karena takut kepada Allah. Tapi kalau orang merasa aman, ya namanya orang merasa aman, dia berbuat sesukanya. Ini yang kemudian berbahaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Lalu dalam kondisi demikian, manusia pun akhirnya terbagi menjadi dua. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabshirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Manusia terbagi dua, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Dan kebahagiaan dan kesengsaraan itu terlihat dari raut wajah mereka. Jadi muka wajah manusia itu menggambarkan kondisi hati dan perasaan. Inilah cara Quran mengungkap bagaimana yang dirasakan oleh manusia kelak pada hari kiamat. Dan gak cuma hari kiamat, di dunia juga ada. Makanya kuliah itu ada namanya kuliah komunikasi. Bahkan sampai ada yang mikro, yang bisa melihat sampai ke raut wajahnya, gesturnya, itu ada itu ilmunya, Pak. Ya, makanya kalau kita nonton di TV itu TV One mana, itu biasanya yang dihadirin nggak cuma pakar politik, pakar komunikasi. Ya, bahkan sampai yang mikro apa tadi lupa saya namanya itu. Iya, kalau dilihat ini bapak ini bicaranya begini, lihat dari sorot matanya begini, ya, ketika dia bicara tangannya geraknya begini, diteliti, Pak. Ya. Ini manusia. Nah, kelak di akhirat itu kelihatan semua oleh Allah. Wujuhu yauma idzin musfirah. Mereka bahagia digambarkan dengan wajah-wajah mereka. Pada hari itu musfiratun, terlihat terang benderang cerah. Dhahikatun, mereka tertawa. Mustabsyirah, dipenuhi dengan kegembiraan. Ya. Jadi orang yang bahagia terlihat dari raut wajah yang kelihatan terang, cerah, beda. Ya. Senyumnya pengantin baru sama pengantin lama beda. Betul, Pak ya? Ya. Senyumnya orang di tanggal muda sama tanggal tua beda. Lain. Ya. Senyumnya orang atau wajahnya orang saat jatuh tempo dan habis bayar cicilan beda juga. Gitu. Ini wajah. Wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu bercahaya. Ya. Musyriqatun mudhi'atun mustanirah. Cerah, bercahaya, terang. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, awwalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badr. Bahwa rombongan pertama yang masuk surga, wajah mereka bagaikan bulan purnama, cerah. Ya. Dhahikatum mustabsyirah, mereka terlihat tertawa-tawa dan bersenang-senang, bahagia. Ya. Dan ini banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Kalau sudah masuk surga, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, makanlah, minumlah dengan bersenang-senang disebabkan karena amal perbuatan kalian waktu di dunia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak cuma itu, Pak, gak nunggu sampai di surga. Orang beriman itu sudah mendapatkan kebahagiaan saat sakaratul maut. Sakarat itu kan sakit. Tapi karena dia beriman, dia soleh, Pak. Itu yang turun dari langit malaikat-malaikat dengan pakaian serba putih,
aromanya harum. Mereka berdiri sepanjang mata memandang. Jadi orang yang mati, yang soleh ini, yang mau mati ini, dia melihat ke depan, ke atas, ya, yang dia lihat adalah malaikat. Sepanjang mata memandang yang dilihat malaikat-malaikat yang wajahnya berseri-seri, dipenuhi dengan senyuman, dan berkata-kata dengan lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panggil, wahai jiwa yang tenang. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, lalu mereka istiqomah dengan ucapan ini, tidak cuma omongan tok, Bang. Istiqomah. Dia buktikan dengan taat kepada Allah, dia buktikan dengan menjauhi maksiat Allah. Kelak kalau mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat enggak cuma satu, para malaikat turun menjemputnya. Allah takhafu wala tahzanu. Malaikat itu mengatakan Allah takhafu, jangan khawatir, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Yang sudah berlalu biar berlalu, Allah akan memaafkan. Keluargamu yang kamu tinggal, jangan khawatir, gak usah sedih, Allah yang tanggung. Wala tahzanu, jangan sedih. Ke depan yang ada adalah kesenangan. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan malaikat-malaikat itu mengatakan, bergembiralah dengan surga yang pernah dijanjikan Allah kepadamu. Keluar ruhnya, Bang, dengan tenang. Digambarkan ruhnya itu keluar walaupun jasadnya merasakan sakit, tapi ruh itu keluar seperti air keluar dari mulut botol ini. Gampang. Ditangkap ruh itu oleh para malaikat, dibungkus dengan kafan surga, diolesi dengan misik dari surga, diarak ke langit. Lewat langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai di Sidratil Muntaha, dihadapkan kepada Allah. Dan di setiap langit dipuji, ini ruh yang baik, ruh milik si Fulan bin Fulan. Disebut dengan namanya yang terbaik waktu di dunia. Itu. Dari sejak di dunia dia sudah mendapatkan kabar gembira. Di hadapan Allah, kata Allah, uktub fil illiyin, tulis di illiyin. Lalu diperintahkan Allah untuk diantar kembali ke kuburnya. Dan di kubur dia dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur. Ya, meskipun nanti mengalami penyempitan kubur, tapi sesaat lalu dilonggarkan kembali. Setelah itu dibuka untuknya pintu surga, sehingga harumnya surga nyampe ke kuburnya. Dilapangkan kuburnya. Itu dikubur. Ditemani oleh amal-amal solehnya, sembari menanti kiamat. Ya. Seperti itu. Di hari kiamat lain sebagainya, dan kenikmatan surga. Itu makanya wajahnya tampak bergembira. Ya. Makanya memang tidak berlebihan kalau kadangkala Allah menampakkan kepada kita raut-raut wajah orang yang meninggal, ada yang seperti tersenyum. Karena orang mati itu jasadnya yang mati, Pak. Mereka mendengar apa yang dibicarakan orang yang masih hidup. Cuman mereka tidak bisa jawab. Kalau bisa jawab seru juga memang. Ya. Gitu. Wujuh yauma idzin musfirah. Tapi kebalikannya, ada wajah-wajah yang susah. Wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuh, dan wajah-wajah yauma idzin pada hari itu, 'alaiha pada wajah itu, ghabarah terdapat debu. Ya. Tarhaquha qatarah. Tertutupi wajah itu dengan gelap, hitam yang sangat. Ya. Ini tentu gambaran hitam dan juga debu. Ya. Ini menandakan adalah kesusahan yang menyelimuti hatinya. Ya. Bukan debu pada kenyataannya, bukan debu beneran maksudnya. Ya. Karena ya kalau di dunia manusia wajahnya kan macam-macam, Pak. Ada yang putih, lah kita orang Indonesia ini kan coklat ke hitam-hitaman. Gitu ya. Ada hitam, ya kadang-kala mohon maaf, ada sebagian orang yang Allah uji dengan sakit apa itu, ginjal ya, yang harus mengalami
cuci darah. Itu biasanya juga wajahnya mengalami menghitam gitu loh. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ini kondisi kiamat, saking susahnya dia menghadapi hisab, ya dirinci semua dosa-dosanya, diputuskan, dan dia sudah tahu keputusannya mesti dia masuk neraka. Itu yang membuat dia susah. Ya, ini gambaran wajah yang susah diliputi dengan kesalahan-kesalahan. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mereka itulah mereka itu al-kafarah, orang-orang yang kafir, al-fajarah dan jahat. Kafir merujuk pada sifat yang ada di dalam hati, akhlak yang buruk. Kafir itu ingkar, tidak beriman kepada Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, tidak percaya hari kiamat. Ini hati semua, urusan hati. Ya. Ketika hatinya rusak, maka anggota tubuhnya ikut rusak. Begitulah kaidahnya yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka dia pun menjadi fajarah, kafir fajir. Ya. Kalau satu orang kafir, kalau banyak orang kafaroh. Satu orang fajir, kalau banyak fajaroh. Kafir fajir, kafir keyakinannya, fajir perbuatannya. Ya. Fajir. Jadi melakukan banyak kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, kezaliman, termasuk diantaranya kezaliman terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu. Ya. Ini sifat paling buruk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir fajir. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, orang-orang seperti ini jangankan dari hari kiamat, ya kan? Sejak dia mati pun dia sudah merasakan sakitnya. Kalau tadi orang soleh didatangi malaikat-malaikat yang begitu baik, ini kebalikannya. Datang juga malaikat, banyaknya sepanjang mata memandang. Tapi mereka ini berbau busuk, berpakaian yang tidak enak dipandang, berkata sangat kasar, ya, dan memaksa. Ya. Wahai roh yang buruk, dipukul, pukul, ditarik, dipaksa keluar roh itu. Roh itu takut mau keluar, tapi kan nggak punya pilihan. Kalau sudah datang ajalnya, dia harus mati. Tetap dipaksa roh itu keluar, ditarik sedemikian rupa. Begitu keluar, ya, nggak dibawakan kafan dan minyak dari surga. Ya. Ketika dia dibawa ke langit, baru langit pertama sudah menolak. Pintu langit tidak mau terbuka untuk dia. Maka Allah mengatakan, lemparkan dia ke bumi. Dilemparkan kembali roh itu ke bumi, masuk ke dalam kuburnya, ditanya malaikat, nggak akan bisa jawab. Ketika nggak bisa menjawab pertanyaan kubur, dia dipukul oleh malaikat sehingga hancur mukanya, hancur tubuhnya, dikembalikan lagi, ditanya lagi, demikian prosesnya. Dihimpit dengan himpitan kubur sampai remuk tulang belulangnya. Ya. Dan dibuka pintu neraka jahanam hingga masuk panasnya ke dalam kuburnya, dan tidak ditemani kecuali oleh amal buruknya yang berwujud seolah-olah seperti manusia, tapi dengan muka yang buruk, berbau busuk dan berkata kasar, dan itu terus dia alami sampai hari kiamat. Di hari kiamat lebih sedih lagi. Ya, hisab sedemikian rupa sampai kemudian kalau sudah masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya karena kafir fajir. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah, inilah gambaran ya Quran ya tentang kengerian hari kiamat yang tentu sebagai orang beriman kita harus memperhatikan, Pak. Susah di dunia itu sebentar, Pak. Ya kan? Susah di dunia itu cuman sebentar. Kalau cuman susah kita adalah kurang rizki, ya, kurang ini, kurang itu sesuatu yang sifatnya ujian. Kalau kita bisa bersabar, tetap taat kepada Allah, menahan diri dari yang haram, ya, maka yang penting nanti insya Allah kehidupan akhiratnya itu menjadi kehidupan yang menyenangkan. Ini yang paling harus kita perhatikan. Akhirat itu tetap prioritas, nomor satu daripada kehidupan di dunia. Ya, itu yang kemudian harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kalau ruh-ruh orang yang kafir, fajir, zalim ini di alam kubur itu sibuk dengan siksaannya,
Sementara roh-roh orang yang soleh, Pak, itu dalam salah satu riwayat mereka bisa berjalan-jalan, Pak. Tapi bukan berarti namanya roh gentayangan. Wah, ini yang banyak dipahami. Enggak. Salah satu buktinya apa? Kadang-kala mohon maaf, ada sebagian kita yang suka kadang bermimpi bertemu saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Pernah, Pak? Ya. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngelihat aja, paling tersenyum. Ada pula yang kadang ngomong, ngasih tahu apa gitu. Itu menandakan tuh rohnya itu hanya bisa roh orang yang soleh. Gitu. Bahkan juga disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bahwa amal perbuatan kalian tuh kita yang masih hidup, itu ditampakkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang sudah meninggal dunia. Kalau mereka mendapati amal kita itu amal yang baik, mereka senang, Pak, bahagia. Tapi kalau mereka mendapati amal kita ini buruk, mereka sedih, Pak. Tapi mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan saudaraku ini sampai engkau memberikan hidayah kepadanya seperti engkau memberikan hidayah kepadaku. Itu ruhnya orang soleh itu begitu. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, itulah ya dari surat Abasa yang kita bahas, yang diakhiri dengan kondisi hari kiamat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita, sekaligus penguat keyakinan kita, dan juga mendorong kita untuk semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini, bulan Rajab, kata ulama, bulan Rajab bulan menanam. Maka hendaknya kita mulai dengan membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dijaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan mulai kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti begitu Rajab selesai, masuk Sya'ban, kata ulama, Sya'ban itu bulannya menyiram. Bukan bulannya istirahat, bulannya menyiram. Kalau tanaman sudah ditanam, maka berikutnya disiram, biar makin tumbuh, makin besar, makin gemuk, ya, supaya bisa cepat berbunga. Nanti bulan Ramadan, kata para ulama, adalah bulannya panen, makin kenceng lagi. Begitulah sunnahnya yang memang seharusnya kita perhatikan. Bukan berarti kita harus sibuk di masjid terus, ibadah, sholat, zikir, baca Quran. Enggak, maksudnya yang wajib-wajib tolong dijaga, yang sunnah-sunnah tolong diamalkan, ya. Kemudian konsisten dengan itu, lakukan kebaikan dari mulai berkata yang baik, ya kan? Gak usah jauh-jauh berkata yang baik sama istri, sama anak, sama keluarga, sama tetangga, sama setiap orang yang kita temui. Ya, dikurangi kalimat-kalimat yang buruk, candaan-candaan yang menyakitkan, dikurangi ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat. Ini yang harus dilakukan. Jauhkan diri dari maksiat. Ini aja. Nah, minimal kalau kita bisa melakukan hal ini insya Allah kesananya Ramadan itu, ya mudah-mudahan kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.